Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mates, balik lagi di channel YouTube Aisyah. So sorry that I haven't uploaded for some times because there were a lot of things going on. Dan hari ini aku bakalan cerita. Akhirnya aku balik lagi ke Aisyah bercerita setelah sekian lama. Oke, jadi di video ini aku akan cerita next step setelah aku dapet scholarship aku ngapain. Jadi next stepnya itu adalah apply kampus kan ya. Nah, untuk apply kampus sendiri ada beberapa requirements yang dibutuhkan. Salah satunya adalah English requirements, yang mana aku waktu itu ngambilnya IELTS. Jadi sebenarnya bisa juga ngambil TOEFL IBT atau ngambil tes-tes bahasa Inggris yang lain yang diperbolehkan sama kampus yang kita pilih. Jadi untuk daftar kampus itu beda-beda, setiap kampus punya persyaratan masing-masing, dan untuk persyaratan bahasa Inggris juga beda-beda. Untuk nilai skornya berapa itu juga beda-beda. Nah, di tahun 2019 itu I decided to apply for kurang lebih ada 5 kampus, 2 di Australia dan 3 di UK. Karena pilihan pertama aku sebenarnya udah harga mati banget, aku pengen di University of Manchester di UK. Cuman buat jaga-jaga sama buat menambah kepercayaan diri juga, akhirnya aku coba apply nggak cuma di University of Manchester. Aku akhirnya apply juga di Inggris, itu ada 2 kampus lain, yaitu Durham University sama University of Nottingham. Dan di Australia aku daftar di University New South Wales Sydney sama di University of Melbourne di Australia. Jadi dan obviously aku daftar di University of Manchester as my first option. Nah, sebenarnya first optionnya kenapa University of Manchester itu bukan berarti dia highest rank juga ya, karena untuk MSc Management sendiri di antara 5 kampus itu justru yang paling bagus itu di UNSW di Australia, lalu yang kedua itu di Durham University. Cuman aku memang punya keinginan sendiri aja buat maunya tuh pokoknya ke University of Manchester kan. Jadi first option aku adalah University of Manchester. Dan di 4 kampus selain University of Manchester, mereka cuman butuh IELTS requirement overall, nilainya itu skornya 6,5. Jadi cuman butuh overall score 6,5. Dengan masing-masing komponen tes yang lain gak ada yang di bawah 6. Jadi untuk listening, writing, reading, sama speakingnya nggak boleh ada yang di bawah nilai 6. Sedangkan untuk University of Manchester itu sedikit berbeda, dia butuh overall score-nya 7 dan nggak ada komponen yang nilainya di bawah 6,5. Jadi emang di antara kelima kampus yang aku daftar, University of Manchester yang kebetulan English requirement-nya paling tinggi gitu. Oke, singkat cerita, akhirnya aku kan daftar tuh dengan menyiapkan pendaftaran yang lain. Nanti aku bakal bikin video sendiri tentang persiapan pendaftaran kampus. Di video ini aku bakalan fokus bahas tentang IELTS-nya. Kenapa? Karena it was a long process and long journey for me to get the IELTS scores that the University of Manchester asked. Dan it wasn't easy because aku akhirnya nggak cuma sekali tes gitu. Di tahun 2018 sebenarnya aku udah mulai belajar IELTS. Aku tahun 2018 akhir kalau nggak salah belajar IELTS karena I had planned to study abroad one day, dan aku mulailah dengan ambil course IELTS di IALF. Waktu itu course-nya kalau nggak salah 4 minggu dan intensif Selasa sampai Jumat dari jam 18.30 sampai jam 21.00. Jadi aku ambil yang tiap hari, pulang kerja aku les. Dan cuman setelah les itu aku nggak langsung ngambil tesnya, karena aku sadar di 2018 itu aku belum punya plan nih aku mau daftar beasiswanya kemana. Jadi daripada nanti IELTS-nya sayang, karena IELTS score itu berlaku cuma 2 tahun ya. Nah, kalau daripada sayang, akhirnya aku menunda tesnya pada saat itu. Nah, ini juga pelajaran sih sebenarnya, lesson learn yang aku dapat di sini. Pertama adalah kalau mau les harus udah tahu nih mau tesnya kapan, supaya nggak sia-sia les ya. Bukan berarti sia-sia ya, tapi baiknya les itu kan dia banyak kan latihan ya, latihan soal. Kalau kita langsung tes, nanti kita pasti jadinya masih fresh gitu kan, habis les langsung tes gitu. Nah, kalau aku kan les habis itu nggak langsung tes, jadi 2018 itu aku benar-benar belajar aja. Terus I got scholarship in 2019 di bulan Juni. Akhirnya di bulan Oktober 2019 aku les lagi. Les laginya itu kayak next level dari les yang aku ikutin 2018. Sama di IALF juga, itu aku ambil course yang khusus buat speaking dan juga
writing aja. Kenapa? Karena dua komponen tes ini yang menurut kebanyakan orang lebih berat gitu. Dan aku udah ngambil course yang level pertama yang buat semua komponen tes termasuk listening dan reading, jadi aku bisa ambil les yang kedua ini gitu. So I took the course, kayaknya itu cuma sebulan ya, 3 mingguan kalau nggak salah. Dan habis itu aku langsung ngambil tes yang pertama. Tes IELTS-ku yang pertama itu tanggal 30 November 2019. Oke, jadi di tes pertama ini aku cukup confident sebenarnya dengan latar belakang aku pernah belajar IELTS di 2018 dan aku udah ngambil les lagi di 2019. Dan gak cuma di tempat les aja, gak di tempat les pun aku benar-benar belajar setiap hari, belajar setiap waktu kosong to be exact, karena aku kerja kan sambil kerja, jadi aku benar-benar belajar IELTS di setiap waktu kosong dan latihan soal, praktis dan segala macam. Jadi aku sebenarnya cukup confident buat ngambil tes gitu. Ketika tes, jadi di sini aku gak akan ceritain proses tesnya banget kayak gimana, tapi aku akan ngasih tahu kalau misalnya banyak lesson learn yang bisa diambil dari pengalaman aku tes gitu. Jadi, di tes yang pertama ternyata nilai skor yang aku dapatkan itu tidak seperti yang aku harapkan. Jadi aku di tes yang pertama itu dapat overall test 7, listening aku 7, reading aku 8, writing aku 6, dan speaking aku 7. Jadi ternyata nggak bisa dipakai untuk daftar University of Manchester karena nilai writingnya masih 6. Sedangkan University of Manchester minta semua komponen itu harus di atas 6,5. Akhirnya aku cukup shock sih, karena aku pikir aku bakalan lolos in the first attempt aja gitu, kayak one attempt aku bakalan lolos, tapi ternyata enggak. Ya udah, akhirnya aku belajar dari mistakes aku coba mikir-mikir apa sih kesalahan aku gitu. Nah, kesalahan yang pertama adalah, ini juga jadi tips yang pertama juga buat teman-teman yang mau tes IELTS adalah, pertama, don't forget to have breakfast. Jadi aku tuh nggak sarapan pas tes pertama, dan itu menurut aku krusial banget karena kita tuh tes dari jam 9 pagi. Nah, untuk jam 9 pagi itu tuh mulai tesnya, tapi kita harus ada di lokasi tes itu dari jam 7 pagi untuk melakukan screening. Jadi kita di screening, kita kayak registrasi fingerprints, foto, dan itu tuh antri yang sama peserta-peserta yang lain juga. Jadi cukup lama, 2 jam, sampai akhirnya kita masuk ke ruangan dan mulai tes. Dan di proses itu tuh aku karena belum sarapan, jadi aku ingat banget aku tuh nahan lapar dari pagi itu. Jadi pas mulai tes jam 9, itu tuh langsung reading 1 jam, listening 1 jam, habis itu reading 1 jam, habis itu writing 1 jam. Jadi baru selesai itu jam 12, dan jam 12 itu baru kita break bisa makan. Sisanya tuh kita harus fokus kan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu. Nah, kalau nggak sarapan tuh fatal banget, dan kerasa banget sih aku pas ngerjain kadang kayak nggak fokus, hilang fokus, kerasa perut tuh kerucuk-kerucuk lapar gitu. Jadi tips yang pertama, lesson learn yang pertama yang bisa diambil adalah jangan lupa sarapan gitu. Oke, karena writing aku yang jelek juga di tes yang pertama, jadi aku merasa I need to improve my writing skills. Jadi aku banyak banget practice writing dari selang tes pertama ke tes kedua. Aku udah plan buat lakuin tes kedua. Di jeda itu aku benar-benar belajar writing banyak banget, berulang-ulang, nulis segala macam. Nanti di bawah aku bakalan kasih link dari mana source aku belajar, supaya teman-teman mungkin bisa belajar juga, karena ada yang ngebantu banget sih. Salah satu website yang sangat ngebantu banget itu IELTSonlinetest.com. Di situ ngebantu aku banget buat belajar. Oke, jadi setelah tes pertama gagal, berarti kurang fokus nih gitu, kurang semangat. Akhirnya kurang serius gitu kali ngerjainnya ya. Terus akhirnya yang kedua aku tes lagi di bulan Desember kalau nggak salah 2019 juga. Jadi aku tes lagi dan hasilnya ternyata